Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 akan menjelaskan presentasi tentang aplikasi layer. Dengan beranggotakan saya sendiri yaitu Nandra Desta Firmansyah dengan NPM 2406 11 11 099. Saya Muhammad Rafli, NPM 2406 11 066. Saya Fazal Ramdhani dengan NPM 2406111024. Jadi kita akan menjelaskan poin-poinnya, ada menjelaskan fungsi application layer, lalu presentasi dan session layer. Yang kedua, kita membandingkan client server dan peer-to-peer. Yang ketiga ada menjelaskan HTTP dan HTTPS. Lalu yang keempat menjelaskan email protokol. Kelima ada menjelaskan DNS dan DHCP. Lalu yang terakhir ada menjelaskan slowcode command. Jadi di application layer ini ada fungsi utama, yaitu layer terdekat dengan pengguna, menyediakan layanan jaringan untuk aplikasi, memungkinkan pertukaran data antar perangkat. Lalu di sini ada contoh protokolnya, yaitu HTTP, FTP, IMAP, dan DNS. Lalu pada gambar di sini ada OSI model dan TCP dan IP model. Cut. Sorry, lupa lagi yang mau ngejelasin apa. Jadi pada sisi kiri terlihat gambar model OSI yang terdiri 7 layer, yaitu physical, data link, network, transport, dan session, presentasi, dan application. Sedangkan pada sisi kanan terdapat model TCP atau IP yang terdiri 4 layer, yaitu network, access, internet, transport, dan application. Perbedaan utama yang perlu diperhatikan adalah pada bagian atas model. Pada OSI terdapat 3 layer terpisah, yaitu application layer, presentation layer, dan session layer. Namun pada model TCP IP, ketiga fungsi tersebut digabung menjadi satu layer, yaitu application layer. Artinya, tugas yang berkaitan dengan penyediaan layanan aplikasi, pengaturan format data, kompresi, enskripsi, serta pengelolaan sesi komunikasi, semuanya ditangani application layer pada TCP IP. Karena itu, saat kita mempelajari protokol seperti HTTP, HTTPS, DNS, DHCP, FTP, SMTP, POP3, dan IMAP, semuanya ditempatkan pada aplikasi layer dan model TCP IP. Lalu kita beralih ke presentasi layer dan session layer. Di sini fungsi utama presentasi layer adalah mengatur format data agar kompatibel dengan perangkat tujuan. Kedua, melakukan kompresi data. Lalu yang ketiga ada enskripsi data dan deskripsi data. Contohnya yaitu ada MKV, MPG, MOV, terus GIF, JPG, dan PNG. Lalu fungsi utama dari session layer adalah membuat dan menjaga agar komunikasi antar aplikasi, menjaga sesi komunikasi tetap aktif. Lalu yang ketiga ada membantu memulai ulang sesi yang terputus. Nah, di sini adalah application layer protokol. Protokol pada aplikasi layer digunakan untuk menyediakan layanan jaringan kepada aplikasi yang digunakan oleh pengguna. Setiap protokol memiliki fungsi khusus untuk mendukung komunikasi data melalui jaringan.
Lalu di sebelah kanan ada tabel. Kita lihat. Yang pertama ada name system. Ada DNS, domain name system, dengan port 53. Jadi protokol pertama adalah DNS kan, dengan menggunakan port 53. Fungsinya menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP. Contohnya, ketika kita mengetik google.com di browser, komputer sebenarnya tidak langsung mengenali nama tersebut. DNS akan menerjemahkan alamat IP sehingga perangkat dapat menemukan server tujuan. Lalu, tanpa DNS, kita harus menghafal alamat IP setiap website yang ingin diakses. Lalu ada host config. Di situ ada bootstrap protokol dengan port 67 dan 68. Lalu DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol, dengan port 67 dan 68 sama dengan BOTP. BOTP itu versi lamanya, sedangkan DHCP itu versi barunya. Jadi fungsinya sama, BOTP sama DHCP. Sama-sama memberikan alamat IP secara otomatis kepada perangkat yang terhubung ke jaringan. Contohnya saat smartphone terhubung kepada Wi-Fi, smartphone langsung mendapatkan alamat IP tanpa perlu konfigurasi manual. Lalu ada email. Yang pertama ada SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol dengan menggunakan port 25 dan berfungsi untuk mengirim email. Lalu yang kedua ada POP3 atau Post Office Protocol dengan menggunakan port TCP 110 yang berfungsi sebagai mengambil email dari server ke perangkat pengguna. Lalu yang ketiga ada IMAP, Internet Message Access Protocol, dengan menggunakan port TCP 143 yang berfungsi memungkinkan email tetap tersimpan di server sehingga dapat diakses dari berbagai perangkat. Contohnya, ketika mengirim email menggunakan Gmail, SMTP digunakan untuk mengirim pesan. Saat membuka inbox, IMAP digunakan untuk menampilkan email yang tersimpan di server. Lalu ada File Transfer Protocol. Di sini ada FTP atau File Transfer Protocol dengan port TCP 20 dan 21. Berfungsinya untuk mengunggah maupun mengunduh file dari server. Lalu yang kedua ada TFTP, Trivial File Transfer Protocol, dengan menggunakan port UDP 69. Jadi yang kedua itu TFTP itu berfungsi untuk lebih sederhana sih sebenarnya daripada FTP. Jadi apa ya fungsinya lupa? Fungsinya lupa cok. Lalu yang kedua ada TFTP, Trivial File Transfer Protocol, dengan menggunakan port 69. Protokol ini lebih sederhana dibandingkan FTP dan sering digunakan untuk konfigurasi perangkat jaringan. Lalu yang terakhir ada web protokol. Yang pertama ada HTTP dengan port TCP 80 yang digunakan untuk mengakses halaman website. Lalu yang kedua ada HTTPS menggunakan port TCP 443 dan merupakan versi aman dari HTTP karena menggunakan enkripsi SSL atau TLS. Lalu di sini ada Client Service Model. Fungsi utamanya ada 4, yaitu menyediakan layanan jaringan kepada klien, mengelola data secara terpusat, melayani banyak klien secara bersamaan, dan terakhir ada mengontrol akses dan keamanan data. Di sini ada karakteristik, kelebihan, dan contoh layanan.
Karakteristik yaitu ada layanan dan data terpusat pada server menggunakan banyak klien secara bersamaan. Yang ketiga ada menggunakan mekanisme request and response. Yang keempat ada mudah dikelola dan diamankan. Lalu ada kelebihan. Yang satu ada manajemen terpusat. Yang kedua ada keamanan lebih baik. Lalu yang ketiga ada backup data lebih mudah. Lalu yang ini ada contoh layanan. Yang pertama web server, HTTP atau HTTPS, email server, file server, dan yang terakhir ada database server. Lalu pada gambar sini kita lihat ada di sebelah kiri ada servernya, lalu di sebelah kanan ada klien. Itu belum dijelasin. Terus di kanan terdapat ada komputer, HP, dan telepon, itu disebut klien. Di kiri ada server. Printer, jadi pada gambar ini kita dapat melihat contoh model klien server dalam layanan pencetakan servis. Di sebelah kiri terdapat komputer yang berperan sebagai server. Sedangkan yang di kanan berperan sebagai klien. Printer pada gambar terhubung langsung ke server. Oleh karena itu, ketika klien ingin mencetak dokumen, klien tidak mengirim langsung ke printer. Sebaiknya klien mengirim permintaan atau request terlebih dahulu kepada server. Setelah menerima, server akan memproses yang diterima, kemudian meneruskan ke printer untuk dicetak. Dengan mekanisme ini, server bertindak sebagai pusat pengelola layanan mencetak, sehingga penggunaan printer menjadi lebih terorganisir dan efisien. Lalu ada peer-to-peer network atau yaitu fungsi utamanya yaitu resource sharing tanpa dedicated server. Yang kedua ada file sharing, tiga printer sharing, internet sharing, dan yang terakhir ada network gaming. Lalu ada karakteristiknya. Pertama ada berbagi file dan printer secara langsung, tidak memerlukan server khusus. Peran klien dan server dapat berubah sesuai kebutuhan. Lalu yang keempat ada cocok untuk jaringan kecil. Lalu di sini ada kelebihannya, tidak memerlukan dedicated server, biaya rendah, mudah dikonfigurasi. Lalu yang terakhir mudah berbagi sumber daya. Lalu di sini ada gambarnya. Pada gambar ini terlihat ada dua komputer ya, yaitu peer 1 dan peer 2 yang dihubungkan oleh switch di tengah ini. Printer terhubung langsung ke peer 2. Ketika peer 1 ingin mencetak dokumen, data akan dikirim melalui jaringan peer 2. Kemudian peer 2 akan meneruskan ke printer. Contoh ini menunjukkan salah satu fungsi utama jaringan peer-to-peer, yaitu resource sharing atau berbagi sumber daya tanpa memerlukan server khusus. Lalu ini ada peer-to-peer application. Fungsi utamanya yaitu berbagi file, berbagi data, distribusi konten, dan terakhir komunikasi langsung antar pengguna. Lalu ada karakteristiknya, setiap peer dapat bertindak sebagai klien dan server. Kedua, ada komunikasi dilakukan langsung antar peer. Ketiga, tidak bergantung pada dedicated server. Data dan sumber daya terdistribusi di banyak perangkat. Lalu yang terakhir ada memanfaatkan resource sharing antar pengguna. Kelebihannya ada 4, yaitu efisiensi bandwidth, skalabilitas tinggi, mengurangi beban server, distribusi data lebih cepat. Lalu di sini ada gambar. Pada gambar ini sebelah kanan terlihat ada dua perangkat komunikasi yang bertindak sebagai client server, sekaligus dapat dan dihubungkan langsung oleh sebuah jaringan. Contoh ini menunjukkan salah satu fungsi utama jaringan peer-to-peer, yaitu komunikasi langsung antar pengguna. Ketika perangkat di sebelah kiri mengirim pesan meeting tonight, perangkat tersebut sementara bertindak sebagai klien yang menekan tombol send, sedangkan perangkat di sebelah kanan bertindak sebagai server penerima yang menangkap pesan tersebut.
melihat username, password, Lanjut. atau data kartu kredit yang kamu ketik secara transparan. Lalu ada peer-to-peer Nah, common di sini application. ada Di sini ada HTTPS, fungsi utama, Hypertext karakteristik, Transfer keunggulan, Protocol dan Skill, contohnya. dan memiliki Fungsi utamanya berbagi file secara langsung antar pengguna, mencari data dan mengakses sumber daya dari feed lain. 3. Mengunduh dan mengunggah data secara bersamaan. Yang keempat, mendistribusikan file ke banyak pengguna tanpa server pusat. Lalu ada karakteristiknya, setiap peer dapat bertindak sebagai klien dan server, komunikasi dilakukan langsung antar peer. Ketiga, ada tidak bergantung pada dedicated server. Yang keempat, ada data dan sumber daya terdistribusi di banyak perangkat. Yang keempat, ada memanfaatkan resource sharing antar pengguna. Lalu ada keunggulannya, transfer file lebih cepat, mengurangi beban server, efisiensi bandwidth, skalabilitas tinggi, ketersediaan data lebih baik. Lalu di sini ada contohnya yaitu BitTorrent, Direct Connect, iDonkey, Freenet, dan Gnutella. Lalu di sini ada gambarnya. Jika disadap, datanya hanya terlihat seperti karakter acak. Ketika gambarnya itu ini lebih ke pembagian file sharing dalam jaringan peer-to-peer yang melibatkan sebuah jaringan. Ketika komputer di pojok kanan atas ingin mencari sebuah file musik dan mengirimnya pertanyaan where is my song MP3, komputer tersebut sementara bertindak sebagai klien, meminta sumber daya. Lalu jaringan P2P kemudian akan menyebarkan permintaan pencarian ini ke seluruh komputer atau peers lain yang terhubung. Komputer-komputer lain di dalam jaringan yang sudah memiliki file tersebut akan merespon secara bersama dengan pesan I've got it, sehingga mereka bertindak sebagai server yang siap membagikan potongan file tersebut. Definisinya, email adalah layanan untuk mengirim, menyimpan, dan menerima pesan elektronik melalui jaringan. Email menggunakan metode store and forward, memiliki fungsi utama yakni mengirim pesan elektronik, menyimpan pesan, meneruskan pesan ke tujuan, mengambil pesan yang diterima. Lalu ada karakteristik, ini email disimpan pada email server. Email client berkomunikasi dengan email server. Email server dapat berkomunikasi dengan email server lain. Pengguna tidak mengirim email secara langsung ke pengguna lain. Nah, kita bisa contoh. Di ini ada komponen utama yaitu email client, email server, internet, dan email protocols. Nah, di sini bisa kita lihat pada gambar. Cincok, orang lupa cok, yang ini penjelasannya anjir. Lupa dicatat cok. Siapa yang baca? Lagi record Mas Rudi, Mas. Tapi recordnya aman. Apa lanjut aja ya? Simple main transport protocol. Slide sebelumnya dulu mas, biar saya bilang slide selanjutnya. Ya. Untuk selanjutnya, SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol. Pengertian, SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol adalah protokol yang digunakan untuk mengirim email dari pengirim ke server email tujuan melalui jaringan internet. Karakteristik SMTP yang menggunakan header atau alamat pengirim dan penerima serta body yang isi pesan. Kemudian ada berjalan pada TCP port 25, mendukung mekanisme forwarding dan spooling, digunakan khusus untuk pengiriman email. Nah, fungsi utamanya yakni mengirim email dari pengirim ke email server, meneruskan email antar email server hingga mencapai tujuan. Kemudian ada mengatur proses pengiriman email melalui internet, menyimpan sementara atau spooling email jika server tujuan dapat dihubungi, memberikan notifikasi kegagalan pengiriman jika email tidak dapat dikirim. Bisa kita lihat di sini.
Mekanismenya yakni jika mail server tujuan sedang sibuk atau mati, SMTP memiliki kecerdasan untuk tidak langsung membatalkan pengiriman. Seperti bisa kita lihat di dalam gambar, ada contohnya. Nah, pesan yang akan dimasukkan ke dalam antrean atau spool, SMTP akan mencoba mengirimkannya kembali secara berkala, misalnya setiap 15 detik atau setiap 1 menit. Nah, selama beberapa hari sebelum akhirnya menyerah dan mengirimkan pesan error atau bisa disebut bounce back message ke pengirim, SMTP secara standar berjalan pada port 25 TCP, namun untuk pengiriman aman yang terinskripsi dari klien, industri malware sering menggunakan port 465 atau 587. Next. Selanjutnya ada POP, Post Office Protocol. Pengertiannya, POP protokol yang digunakan untuk mengambil atau mengunduh email dari email server ke perangkat pengguna. Fungsi utama POP yakni mengambil email dari email server, menggunakan email tipe komputer atau perangkat pengguna, menghapus email dari server setelah berhasil diunduh secara default, memungkinkan pengguna membaca email secara offline setelah diunduh, memiliki karakteristik yakni menggunakan TCP port 110, email disimpan di perangkat pengguna, tidak menyediakan penyimpanan terpusat, cocok untuk digunakan penggunaan satu perangkat. Nah, cara kerja POP, yakni bekerja sebagai kantor pos fisik. Ketika kamu membuka aplikasi email, POP ini akan menghubungkan ke server, menggunakan sebuah email baru ke memori lokal komputer atau ponselmu, dan menghapus email tersebut dari server cloud. Nah, kelebihannya menghemat ruang penyimpanan di server karena server langsung kosong setelah email diunduh. Kamu juga bisa membaca email yang sudah diunduh secara offline tanpa internet. Kekurangannya sangat tidak cocok untuk era modern di mana satu orang memiliki banyak perangkat. Jika kamu sudah menggunakan email di laptop, email tersebut hilang dari server sehingga kamu tidak bisa membukanya di dalam HP. Email tersebut tidak akan ada di sana. Nah, selanjutnya IMAP atau Internet Message Access Protocol. Bagiannya IMAP yakni Internet Message Protocol adalah protokol yang digunakan untuk mengakses dan mengelola email langsung dari email server tanpa menghapus email dari server. Fungsi utama IMAP mengakses email yang tersimpan di server, menyinkronkan email antar server dan berbagai perangkat, menyimpan email tetap berada di server, memungkinkan akses email dari banyak perangkat secara bersamaan, mengelola di sini IMAP tidak mengunduh dan menghapus pesan. Oke. IMAP membiarkan semua email tetap tersimpan di server cloud. Aplikasi di HP atau laptopmu hanya bertindak sebagai cermin yang menampilkan apa yang ada di server. Di sini IMAP memiliki kelebihan yaitu mendukung multi device berbeda sama POP sebelumnya. Jika kamu membaca email di HP, pesan yang kamu udah kirim dari server, dari pengirim, jika kamu sudah membacanya
Udah. Tes. Suaranya jelas ya? Sip. Orang mulai ya. Pada slide ini kita akan membahas DNS atau Domain Name System. DNS merupakan salah satu layanan yang sangat penting di internet karena berfungsi sebagai penerjemah antara nama domain dan alamat IP. Seperti yang tadi udah dijelaskan oleh Nandra, ketika kita ingin membuka sebuah website, misalnya google.com, komputer sebenarnya tidak memahami nama tersebut. Komputer di sini hanya mengenali alamat IP yang berupa angka. Karena itu, di sini tugasnya DNS adalah mengubah nama domain yang mudah diingat manusia jadi alamat IP yang dapat dipahami oleh perangkat jaringan. Selain menerjemahkan alamat, DNS juga berperan dalam mengarahkan permintaan pengguna ke server yang tepat. Misalnya, ketika jutaan orang mengakses sebuah website secara bersamaan, DNS membantu memastikan permintaan tersebut dikirim ke server yang benar. DNS juga mendukung layanan email melalui record khusus yang disebut MX Record. Dengan adanya DNS, pengguna internet menjadi jauh lebih mudah karena pengguna tidak perlu menghafal alamat IP dari setiap website yang ingin mereka akses. Boleh ke slide selanjutnya. Nah, ketika perangkat melakukan pencarian alamat domain, DNS menggunakan format pesan yang terstruktur. Format ini digunakan baik saat mengirim permintaan maupun saat menerima jawaban. Seperti yang bisa dilihat di gambar, ada bagian pertama, namanya question, yaitu pertanyaan yang dikirim oleh klien mengenai domain yang ingin dicari. Setelah itu, terdapat bagian answers yang nomor 2. Bagian answers yang berisi jawaban dari server DNS. Kemudian ada bagian authority yang menunjukkan server mana yang memiliki otoritas terhadap domain tersebut. Dan yang keempat atau yang terakhir terdapat bagian additional yang memberikan informasi tambahan yang dapat membantu proses pencarian. Di dalam DNS juga terdapat berbagai jenis record atau catatan data. Record A digunakan untuk menyimpan alamat IP v4, sedangkan AAAA digunakan untuk IV v6. Ada juga NS record. Kalau NS record itu digunakan untuk menunjukkan name server yang bertanggung jawab terhadap suatu domain. Yang terakhir ada MX record, digunakan untuk mengatur jalur pengiriman email. Nah, selain itu, sistem operasi biasanya menyimpan hasil pencarian DNS dalam cache. Tujuannya adalah mempercepat proses akses jika pengguna ingin kembali mengunjungi domain yang sama. Boleh ke slide selanjutnya. Selanjutnya ada struktur hierarki dan skalabilitas DNS. DNS memiliki struktur yang tersusun secara hierarkis, mirip seperti pohon terbalik, seperti contohnya di gambar. Struktur ini dibuat agar sistem DNS tetap mampu melayani internet yang sangat besar. Pada tingkat paling atas, terdapat top level domain atau TLD. Root level domain. Seperti .com, .org, .edu, maupun kode negara seperti .id untuk Indonesia. Di bawahnya terdapat domain dan subdomain yang membentuk struktur yang lebih rinci. Nah, karena jumlah domain di internet itu sangat banyak, jadi DNS ini dibagi menjadi beberapa zona. Setiap server DNS hanya bertanggung jawab mengelola sebagian kecil dari keseluruhan data. Dengan cara ini, beban kerja yang dapat dibagi sehingga sistemnya itu menjadi lebih efisien. Apabila sebuah server DNS ini tidak memiliki informasi yang dicari, server tersebut dapat meneruskan permintaan ke server DNS yang lain yang lebih mengetahui informasi tersebut. 45 menit. Mekanisme ini yang membuat DNS ini mampu berkembang dan juga bekerja sama baik meskipun praktek 11 menit. jumlah pengguna internet itu Ya, kurang lebih setiap harinya 54 bertambah. menit adalah
slide selanjutnya. Thank you. Slide selanjutnya kita akan bahas NSLOOKUP. NSLOOKUP ini adalah sebuah utilitas berbasis command line yang digunakan untuk memperoleh informasi DNS dari suatu domain atau alamat IP. Fungsi yang paling umumnya menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP. Sebagai contoh, kita dapat menggunakan perintah nslookup google.com untuk mengetahui alamat IP yang digunakan oleh Google. Selain itu, NSLOOKUP juga dapat digunakan untuk melakukan reverse lookup, yaitu mencari nama domain berdasarkan alamat IP tertentu. Dalam dunia jaringan komputer, NSLOOKUP sering digunakan oleh administrator jaringan untuk melakukan troubleshoot. Misalnya, ketika sebuah website tidak dapat diakses, administrator dapat menggunakan NSLOOKUP untuk memeriksa apakah masalah berasal dari konfigurasi DNS ataupun bukan. Karena kemampuannya tersebut, NSLOOKUP menjadi salah satu alat dasar yang wajib dipahami dalam administrasi jaringan. Boleh ke selanjutnya, slide 20. Nah, NSLOOKUP ini dapat dijalankan dengan dua metode yang berbeda. Ada metode interaktif dan juga metode non-interaktif. Pada bagian mode interaktif, pengguna terlebih dahulu menjalankan perintah NSLOOKUP tanpa parameter. Setelah masuk ke lingkungan NSLOOKUP, pengguna dapat melakukan berbagai pencarian domain secara berulang tanpa harus keluar dulu dari programnya. Sedangkan pada bagian non-interaktif seperti yang pada di gambar, pengguna langsung menuliskan nama domain yang ingin dicari dalam suatu perintah. Contohnya adalah www.google.com. Nah, cara ini lebih cepat dan sering digunakan untuk pencarian sederhana. Sumber alamat server DNS yang digunakan oleh NSLOOKUP dapat berasal dari konfigurasi manual ataupun diperoleh secara otomatis melalui DHCP. Selain itu, perintah ini tersedia juga pada berbagai sistem operasi, mau Windows, Linux, ataupun beberapa OS lainnya, karena sifatnya yang cukup universal. Slide ke-21. Nah, ketika perintah NSLOOKUP ini dijalankan, akan muncul beberapa informasi yang perlu dipahami. Bagian pertama adalah default server dan juga address. Informasi ini menunjukkan server DNS yang digunakan oleh komputer untuk melakukan proses pencarian nama domain. Selanjutnya terdapat non-authoritative source. Pesan ini menunjukkan bahwa informasi yang diterima berasal dari cache DNS, bukan langsung dari server utama yang memiliki otoritas terhadap domain tersebut. Kemudian ada bagian name dan addresses yang berisi nama domain berserta alamat IP yang berhasil ditemukan. Informasi dapat berupa alamat IPv4 maupun IPv6. Pada beberapa bagian juga, domain dapat muncul sebagai alias atau CNAME. Bagian ini menunjukkan nama alternatif yang mengarah ke domain utama yang sama. Dengan memahami informasi-informasi tersebut, kita dapat melakukan analisis DNS dengan lebih baik. Boleh ke slide selanjutnya. Nah, setelah kita membahas DNS, selanjutnya ada DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol. DHCP adalah sebuah protokol yang bertugas memberikan konfigurasi jaringan secara otomatis kepada perangkat yang baru terhubung ke jaringan. Konfigurasi tersebut meliputi alamat IP, subnet mask, gateway, dan juga alamat DNS. Dan pada DHCP, setiap perangkat harus dikonfigurasi secara manual oleh pengguna atau administrator jaringan. Hal ini tentu akan merepotkan, terutama pada jaringan yang memiliki banyak perangkat. DHCP juga membantu mencegah konflik alamat IP. Dalam satu jaringan, setiap perangkat harus memiliki IP yang unik. DHCP ini memastikan bahwa tidak ada dua perangkat yang menggunakan alamat yang sama. Karena prosesnya otomatis, DHCP membantu meningkatkan efisiensi
baik jaringan di rumah, sekolah, kantor, maupun tempat umum, kayak kafe ataupun taman. Slide selanjutnya, Kang. Di slide ini kita bahas mekanisme alokasi dan implementasi DHCP. Nah, alamat IP yang diberikan oleh DHCP ini tidak diberikan secara permanen, melainkan dipinjamkan untuk jangka waktu tertentu yang disebut lease period. Selama masa sewa tersebut masih berlaku, perangkat dapat menggunakan alamat IP yang diberikan. Setelah masa sewa habis atau perangkat keluar dari jaringan, alamat IP tersebut dapat dikembalikan ke pool DHCP dan digunakan kembali oleh perangkat lain. Metode ini sangat efisien, terutama pada jaringan yang memiliki banyak pengguna atau yang juga sering berpindah-pindah, kayak kampus, kantor, hotel, kafe, atau tempat umum lainnya. Nah, meskipun demikian, tidak semua perangkat menggunakan DHCP. Perangkat penting seperti server, router, switch, dan printer biasanya menggunakan alamat IP statis agar alamatnya tidak berubah dan selalu dapat diakses dengan mudah. Dengan kombinasi DHCP dan IP statis, pengolahan jaringan menjadi lebih fleksibel dan juga efektif. Boleh slide selanjutnya. Nah, di proses ini ada proses pemberian alamat IP oleh DHCP dilakukan melalui 4 tahap yang dikenal dengan istilah DORA. Yang dimana ada DORA itu discover, over, request, dan juga acknowledge. Nah, tahapan pertama adalah discover. Ketika perangkat baru terhubung ke jaringan, perangkat tersebut akan mengirim pesan broadcast untuk mencari DHCP server yang tersedia. Di tahapan kedua, ada over. Nah, setelah menerima permintaan tersebut, DHCP server akan menawarkan alamat IP beserta informasi jaringan lainnya seperti subnet mask, gateway, DNS server, dan durasi penggunaan dari alamat IP tersebut. Di tahapan ketiga, ada request. Nah, pada tahap ini, klien memilih penawaran yang diterima dan mengirimkan permintaan resmi untuk menggunakan alamat IP tersebut. Dia yang terakhir, ada acknowledge atau DHCP. Nah, server ini mengirimkan yang konfirmasi bahwa alamat IP telah disetujui dan juga dapat digunakan oleh perangkat. Nah, keempat, proses ini berlangsung dengan sangat cepat, hanya dalam hitungan detik. Nah, itu sebabnya kita terhubung ke Wi-Fi atau perangkat lainnya. Jadi, perangkat lainnya itu bisa memperoleh alamat IP dan mengakses internet tanpa konfigurasi manual. Nah, dari pembahasan DNS, DNS lookup, dan DHCP, kita dapat lihat bahwa ketiganya ini saling berkaitan. DNS membantu menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP, DNS lookup digunakan untuk memeriksa informasi DNS, sedangkan untuk DHCP sendiri bertugas memberikan konfigurasi jaringan secara otomatis. 3 teknologi ini menjadi bagian penting yang mendukung komunikasi data di jaringan modern. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke rekan saya. Cek kedengaran. Baik, selanjutnya saya bahas bagian file transfer protocol atau FTP. FTP berfungsi mengembangkan interaksi antara klien dan server untuk kebutuhan transfer data atau unggah atau push dan unduh atau pull. Mekanismenya, 2 koneksi terpisah atau 2 ports FTP menggunakan 2 jalur koneksi TCP yang berbeda untuk beroperasi. Control connection atau TCP port 21, jalur pertama yang dibuka oleh klien untuk lalu lintas kontrol, berisi pengiriman perintah dari klien dan respons dari server. Data connection atau TCP port 20, jalur kedua yang dibuat secara dinamis setiap kali ada data aktual yang akan ditransfer.
Server Message Block atau SMB. Karakteristik protokolnya, protokol berbagi berkas atau file sharing berbasis klien server dengan model permintaan tanggapan atau request response. Berbeda dengan FTP, SMB mempertahankan koneksi jangka panjang atau long term connection. Fungsi utama pesan SMB adalah memulai atau start, mengautentikasi, dan mengakhiri sesi jaringan, mengontrol hak akses berkas dan perangkat pencetak atau printer, mengizinkan aplikasi mengirim atau menerima pesan ke perangkat lain. Dukungan lintas platform menjadi fondasi utama pada jaringan Microsoft Windows, berjalan langsung di atas TC atau IP menggunakan penamaan DNS. Protokol ini juga didukung oleh Linux atau Unix melalui Samba serta oleh Apple Macintosh. Lintas platform, dukungan lintas platform menjadi fondasi utama pada jaringan Microsoft Windows, berjalan langsung di atas TCP atau IP menggunakan penamaan DNS. Protokol ini juga didukung oleh Linux atau Unix melalui Samba serta oleh Apple Macintosh. Terima kasih. Sekian dari saya. Penutupan, Doi. Sekian dari kelompok kami yang sudah membahas 2015. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sisi NE bagian 15.4.8 tentang DNS resolution. Praktek ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana caranya komputer mengonversi atau mengubah URL menjadi IP address. Nah, untuk mengetahuinya kita akan menggunakan command prompt. Langkah pertama kita ketik link www.ican.org, enter. Nah, di sini komputer menampilkan nama website www.ican.org dan ini IP address-nya. Nah, kenapa IP address-nya sedikit berbeda? Karena komputer terutama Windows 10 dan 11 menggunakan IPv6 yang membuat IP address-nya terdiri dari huruf dan angka. Nah, untuk membuat IP address-nya lebih simpel, kita akan menambahkan -4. Ini -4 www.ican.org. Nah, saat menekan enter, komputer melakukan proses di latar belakang. Nah, sebelum komputer mengirim paket ping, dia harus tahu dulu alamat aslinya. Di sini DNS bekerja. DNS menerjemahkan nama www.ican.org menjadi deretan angka IP. Nah, IP address-nya sudah terlihat lebih simpel. Di sini komputer secara otomatis memberitahu IP tujuan sebenarnya. Ini adalah tanda kalau komputer melakukan DNS resolution. Perlu diingat, kita harus tahu bahwa perintah ping ini menggunakan protokol ICMP atau Internet Control Message Protocol yang bertugas untuk mengecek apakah server tujuan itu hidup dan bisa dijangkau. Sekarang kita bahas hasilnya. Di bawahnya ada 4 baris reply. Ini berarti kita mengirim 4 paket data sebesar 32 bytes. Dan server membalas semuanya. Lihat bagian time. Ini adalah waktu tempuh jaringan kita. Semakin kecil angka MS-nya, semakin bagus koneksinya. Nah, kita akan mempraktekannya di browser. Saya menggunakan pribadi, saya
Lalu kita paste, enter, error. Kenapa error? Karena internet modern menggunakan IP address yang menampung, dan IP address itu menampung ribuan website yang berbeda-beda. Nah, komputer membutuhkan nama website atau URL-nya untuk masuk ke website itu, website yang spesifik. Kembali ke command prompt. Nah, kita ke bagian kedua, membedah server DNS dan request dengan perintah nslookup. Langkah pertama, kita ketik nslookup. Enter. Nah, kita akan membedah DNS menggunakan nslookup atau name server lookup. Nah, kursor kita berubah menjadi tanda kurung siku, artinya kita sudah masuk ke dalam nslookup. Hal pertama yang muncul di atas adalah default server dan address. Dari mana komputer saya tahu harus menggunakan server DNS ini? Jawabannya adalah dari DHCP. Saat kita connect ke Wi-Fi, ke Wi-Fi, router tidak hanya memberikan kita IP, tapi juga memberikan alamat DNS server mana yang harus dipakai. Nah, kita ketik www.cisco.com. Enter. Nah, hasilnya ada tulisan authoritative answer. Ya, maksudnya apa? Maksudnya DNS tidak menyimpan database resmi Cisco. Ia hanya menjawab berdasarkan ingatan sementara atau cache dari pencarian sebelumnya agar lebih cepat. Nah, lihat di bagian name dan aliases. Kenapa panjang? Karena cisco.com hanyalah nama alias atau nama alias. Di DNS ini disebut CNAME atau canonical name. Cisco menggunakan layanan dari perusahaan bernama Akamai atau Cloudflare untuk menyebarkan servernya di seluruh dunia sehingga aksesnya secepat dari negara manapun. Di bagian addresses ada dua jenis alamat, yang formatnya memakai titik. Ini adalah sedangkan yang menggunakan titik 2. Nah, kalau yang titik 2 itu record untuk IPv6 DNS menyimpan keduanya sekaligus. Kita ke bagian ketiga, melacak lalu lintas email perusahaan atau email server. Nah, kita menggunakan DNS untuk mencari letak server website HTTP atau HTTPS. Pertanyaannya, kalau saya mengirim email ke cisco.com, apakah emailnya pergi ke server yang sama dengan websitenya? Nah, jawabannya tidak. Web dan email diurus oleh server yang berbeda untuk bagi beban kerja. Kita ketik set type sama dengan mx. Enter. Nah, setup MX itu adalah filter untuk pengaturan aplikasi NS Lookup. Setup MX itu
seperti mengklik kotak centang hanya tampilkan web. Nah, setup MX itu untuk memberi perintah kepada DNS untuk memfilter pencarian. Nah, langkah selanjutnya kita ketik cisco.com. cisco.com. Sorry. cisco.com. Lalu enter. Nah, daftarnya terlihat. Nah, kenapa perusahaan Cisco butuh begitu banyak server email? Jawabannya adalah untuk mencegah redundansi dan load balancing. Setiap hari ada jutaan email yang masuk ke Cisco. Kalau servernya cuma satu, pasti akan langsung down. Nah, di sini ada tulisan MX preference 10, lalu di bawahnya 20 dan 30 dan seterusnya. Ini adalah urutan prioritas. Di dalam protokol jaringan, angka yang lebih kecil adalah pemimpin. Jadi ketika komputer kita mengirim email, DNS akan melakukan email kita masuk server dengan preferensi 10 terlebih dahulu. Kalau server nomor 10 sedang mati, rusak atau overload, internet tidak akan memunculkan pesan error, tapi pengiriman akan otomatis dilempar ke server nomor 20. Begitu juga kalau 20 itu sedang mati, maka akan dilempar ke nomor 20. Itulah kenapa email sangat jarang gagal berkirim, kecuali kalau salah ketik alamat. Lalu kita ketik exit. Sudah. Lalu ketik CLS untuk membersihkan layar. Nah, sudah bersih. Nah, sekian dari saya. Dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.